Aku seorang wanita yang sudah terikat dengan sebuah pernikahan. Tapi, entahlah, aku sama sekali tak merasa diriku menjadi seorang istri yang sempurna. Jika dilihat dari tampilan luar, semua orang pasti akan berpikir kami keluarga yang sempurna. Mobil, rumah, bisnis, karir, rasanya semuanya sudah lengkap. Namun, apalah arti bergelimang harta jika tak mempunyai keturunan? Aku iri saat melihat teman-temanku menggendong anak kecil yang parasnya mirip dengan wajah mereka. Aku iri dengan Mbok Mina, asisten rumah tanggaku yang selalu khawatir dengan anaknya, tanpa pernah memikirkan dirinya sendiri. Aku juga ingin merasakan mencintai sesuatu melebihi diriku sendiri. Mas, bukankah kamu juga perlu keturunan untuk mewarisi bisnismu? Kan kita sudah pernah bahas masalah ini sebelumnya. Tapi Mas, aku masih belum puas dengan jawabanmu. Aku butuh alasan yang logis, Mas. Yura, aku lelah, aku ingin istirahat. Entahlah, setan apa yang merasuki Mas Raka sehingga ia tidak pernah menginginkan kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Jika di luar sana kebanyakan lelaki menceraikan istrinya karena tak bisa memberikan keturunan, lantas apa aku juga harus menceraikan suamiku yang tak mau memberiku anak? Pernah aku memaksanya untuk memeriksakan diri ke dokter karena khawatir tentang kesuburannya. Semoga ini bukan alasannya untuk tak mau memiliki sebuah keturunan. Namun, kata dokter semuanya normal. Pria yang berstatus sebagai suamiku itu bisa memberikanku keturunan jika dia mau. Namun, aku selalu dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi walaupun tak mau. Rasanya sudah tak terhitung berapa kali perdebatan hanya karena membahas masalah ini. Hingga mungkin, sekarang aku sudah berada di titik jenuh untuk memperdebatkan masalah itu lagi. Aku langsung bangkit dari tempat dudukku, membawa sebuah novel favoritku untuk ku baca di ruang tamu. Seperti biasa, jika akan beristirahat, Mas Raka tak ingin ada setitik cahaya kecil pun yang menembus kamar. Aku sebenarnya tak nyaman dengan kondisi gelap seperti itu. Tapi aku mencoba mengalah demi kenyamanannya. Namun, kenapa dia tak bisa mengalah dengan keinginanku? Aku ada meeting penting pagi ini di kantor. Kamu berangkat ke toko diantar sama Pak Bagas ya? Mas, aku bisa nyetir sendiri kok. Tapi, Yura. Mas, please. Ucapku sambil menghela nafas panjang. Kurasa aku bukan anak kecil lagi yang kemana-mana harus ada yang mengantar. Semoga kali ini, Mas Raka menuruti keinginanku tanpa perdebatan lagi. Aku lelah selalu melakukan semuanya sesuai dengan keinginannya. Dan, kini tanpa ada balasan lagi, ia mengulurkan tangannya untuk kucium dan langsung pergi berangkat ke kantornya. Biasanya kami selalu pergi dan pulang bersamaan. Karena kebetulan kantor dan toko bunga yang kukelola searah, jadi memungkinkan untuknya mengantar dan menjemputku setiap hari. Walaupun sebenarnya aku bosan dengan rutinitas ini. Sepertinya pagi ini, aku jadi lebih santai tanpa Mas Raka yang selalu cerewet dan banyak aturan itu. Aku masih ingat, bagaimana ia melarangku untuk mampir ke toko roti dengan alasan sepele karena akan memakan waktu lebih. Sungguh melelahkan. Usai menyelesaikan sarapanku, aku bergegas menuju ke toko bunga milikku. Sebenarnya di sana sudah ada beberapa karyawan, namun karena aku tak ada kesibukan lain, aku sering menghabiskan waktuku di tempat itu. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson panjang dari sebuah mobil yang berada di belakangku. Tanpa sengaja, saat memutar balik aku menyenggol bodi mobil yang berwarna putih itu. Sial, gara-gara sudah tidak terbiasa menyetir sendiri aku jadi sedikit kaku.
Segera ku turun dari mobil untuk mengecek seberapa parah kerusakan yang terjadi. Aku sedikit tercengang melihat pemilik kendaraan roda 4 itu. Seorang pria dengan tinggi badan yang melebihiku, serta tampang yang bisa dibilang sedikit menarik. Maaf Pak, aku benar-benar tidak sengaja. Tapi, aku akan tanggung jawab, ucapku. Sepertinya hanya lecet sedikit, kita bisa langsung bawa ke bengkel aja. Sambungku lagi. It's okay, aku sedang buru-buru nggak bisa ke bengkel sekarang. Kalau gitu, ini nomor telepon aku Pak. Kalau sudah nggak sibuk, kabarin aja. Aku akan tanggung jawab. Ucapku sambil menyodorkan kartu nama toko bunga milikku. Sunnyflower. Ya Pak, itu toko bunga milikku. Di belakangnya ada nomor teleponku. Bisa dihubungi di nomor itu saja. Oke, kalau begitu, aku jalan sekarang ya. Mataku masih terus menempel padanya sampai pria itu masuk ke dalam mobilnya. Gambar senyuman itu masih jelas melekat di otakku. Ah, apa aku sudah gila? Merasa kesal dengan Mas Raka, bukan alasan untuk tertarik dengan lawan jenis. Buru-buru aku kembali masuk ke dalam mobilku dan melanjutkan perjalananku. Suasana hari ini cukup ramai, sehingga aku harus turun tangan untuk melayani para pembeli yang datang ke toko. Di tengah kesibukanku aku terus memperhatikan ponselku, berharap lelaki yang kutabrak tadi menghubungiku. Ah, tapi tidak ada satupun panggilan yang masuk mengenai kejadian tadi pagi. Sudahlah, lagian kenapa aku juga jadi mengharapkan panggilannya? Suasana malam yang tak ada bedanya dengan malam-malam sebelumnya. Hanya kehampaan yang selalu ku rasakan. Andai aku tak menyetujui kata orang tuaku untuk menikah dengan Mas Raka, mungkin saja kini aku sudah bisa mendekap bayi mungil seperti yang sering kulihat pada teman-temanku. Ah, andai orang tuaku merestui hubunganku dengan Mas Fatih. Bukankah kata orang pilihan orang tua adalah yang terbaik? Lantas kenapa aku harus menderita dengan mengikuti pilihan orang tuaku?